Yang saya tanyakan Pak, masih hubungannya dengan BOM padi, baik biasa, Max maupun yang JOS tadi. Itu aplikasinya berapa kali, di umur berapa biasanya? Selain tadi yang pertama kan di antara 40 sampai ini Pak, yang 50 ini ya di umuran itu. Nah yang apakah aplikasinya cukup sekali atau bagaimana Pak? Ini BOM padi kita anjurkan sebenarnya rata-rata 2 kali. Ya. Rata-rata 2 kali. Yang pertama itu pada saat primordia tadi, Pak. Tadi ya. Gunting ya. Itu yang pertama. Itu. Terus kedua itu pada saat bahasa Jawanya itu biak atau berbunga 70-80%. Sudah hampir merata. Sudah hampir merata itu ya. Itu fungsi tadi memberi itu tadi yang mencegah penyakit, juga memberi makanan tambahan dari multi padi atau tanifitnya tadi Pak ya. Jadi di umur kurang lebih 60-70 hari yang 60 sampai 70 ya. Hari itu aplikasi yang kedua. Ya, Pak. Itu tadi. Kalau yang sudah pernah menggunakan Pak, ada komentar bobot ki gabah apa itu benar Pak ya? Benar. Yang apa? Rendemennya menjadi lebih berat. Betul, karena di sini salah satu kita nanti di pupuk sekarang subsidi juga jarang Pak ya. Betul. Terus pupuk NPK lainnya mahal juga itu. Kita tambahkan yang multi padi tadi itu kandungannya sudah lengkap di situ Pak. Nah, salah satu untuk peningkatan rendemen ataupun kualitas padi itu di unsur kalium Pak. Di situ di multi padi maupun tanifit yang kita beri itu K-nya sangat tinggi Pak, sekitar 40%-an kurang lebih. Itu ya Pak, unsur K itu fungsi utama juga selain menambah bobot, itu kualitas produk itu menjadi lebih meningkat. Jadi daya simpannya lebih lama, terus juga pada saat digiling ya itu nggak gampang pecah, seperti itu. Itu dipengaruhi oleh unsur K yang kita berikan Pak. Jadi gabah itu berarti semakin padat ya Pak? Iya, semakin padat, semakin itu tadi rendemennya tentunya akan lebih bobot ya, lebih tinggi rendemennya. Berarti nggak salah juga ya Pak ya, kemarin info yang kita dapat tuh mereka itu sudah menggunakan gitu loh Pak, makanya saya kadang ke lapangan itu kok ada muncul seperti ini, makanya mumpung ketemu Pak Ali ini saya klarifikasi gitu loh Pak, biar berarti itu benar gitu loh. Iya benar, jadi BOM padi memang sudah mulai banyak dibuktikan manfaatnya oleh petani ya, sehingga lebih baik produksinya. Misalkan Pak Ali, ini kalau tidak cukup waktunya atau ya bahasa Jawanya orang itu modalnya tidak pas-pasan, sekali tok boleh ya Pak? Iya, memang kalau sekali saja memang nanti istilahnya semakin banyak yang kita tambahkan itu hasilnya tentunya lebih baik. Tapi ya kita sarankan tetap di 2 aplikasi di umur primordia tadi sama sudah mau merata itu sekitar 70-75% sudah merata, itu kan saat-saatnya juga kita untuk memberikan itu. Tapi kadang itu malah ada yang saking cintanya BOM padi Pak ya, itu sampai 3 kali Pak. Ditambahi lagi gitu ditambah ada sampai 3 kali. Karena memang kita sesuaikan memang dengan perkembangan OPT ataupun perkembangan tanaman itu Pak ya. Jadi sebenarnya ada yang 3 kali di umur 30-an hari Pak ditambahkan. Awal dulu ya? Malah di awal. Berarti itu tambahan ya? Tambahan, kalau mungkin aplikasi ya? Misal di umur 30 kok kelihatan tamannya kurang bagus atau kurang itu sehat, istilahnya dipacu dengan BOM padi tadi. Hidup segan mati tak mau. Itu tadi ya. Itu bisa ya, seperti itu, bisa di 30 nanti fungsinya nanti untuk menyerempakkan peranakannya Pak. Begitu, jadi anakan itu memang tidak semua kan menghasilkan biasanya. Ya ada anakan produktif. Ada anak produktif yang tidak. Betul. Nah, dengan BOM padi di umur 30 ini menyebabkan anaknya menjadi lebih produktif itu fungsinya. Oke. Itu. Berarti bagus juga Pak. Iya. Karena ini Pak, kalau menurut saya itu sekarang ini kita tahu semua bahwa itu kelangkaan pupuk. Masalah itu langka bener apa Pak kita nggak tahu. Pokoknya petani itu susah dapat pupuk. Kalau dapat itu pun mahal. Itu pun tidak bisa sesuai dengan kebutuhan kan. Dosisnya kan gitu kan. Nah ini kan alternatif untuk melengkapi itu kan. Untuk kekurangan-kekurangan pupuk yang kimia yang itu tadi kan Pak. Lewat BOM padi. Kemudian saking cintanya atau buat menjaga supaya tanaman sudah membuktikan sendiri ya. Di awal sudah diantisipasi dulu sehingga aplikasinya bisa 3 kali lebih mantap. Bisa. Nah, nanti untuk jaga-jaga kalau memang itu dari pupuk yang
kita diberikan taburkan itu kurang itu juga bisa mungkin juga diatasi. mengantisipasi penyakit tadi, Pak. Ya. Ini sejak awal kan sudah mulai muncul. Betul, tadi Jadi nggak menggunakan yang eceran rekor atau Freemax sendiri, langsung digunakan bom makanya padi kan tadi. biar apa istilahnya tidak berpikir lagi kurang pupuk nggak apa-apa. MSI juga punya produk yang memang ada pupuknya juga kan lewat daun seperti itu kan Pak Ali. Kenapa harus bingung kan? Benar, Pak Ali. Ya. Oke. Aduh, semakin apa ya? Semakin nggak puas ini. Kalau belum sampai selesai nggak puas nih Pak Ali mau ketemu nih. Oke. Agak lama nggak apa-apa. Silakan, Pak. Biar tuntas sekalian Pak. Saya Boleh minum Pak ini Pak? Boleh, Oke. sambil minum kok. Nah, karena memang seperti yang saya bilang Pak, dari padi, tanaman padi memang panjang sekali ya. Kemudian setelah nih Pak, tadi sudah masuk masa generatif ya. Di umur 40 sampai 50 padi semakin tua, semakin menjelang panen dan sebagainya. Nah, benar Pak. ini apa yang dipersiapkan lagi, diantisipasi lagi, tentunya juga kita lagi-lagi kembali masalah OPT lagi Pak. Benar. Nah ini setelah 50 ini bagaimana, di umur berapa, antisipasinya seperti apa, pestisidanya seperti apa? Oke, kembali ke pestisida. Kembali ke pestisida karena kita Benar. OPT ini masalahnya. Benar. Ini kan OPT masalahnya Benar, gitu. Pak. Oke. Jadi gini, setelah muncul male ya, biasanya ya muncul male, terus itu akan ada lain lagi hamanya Pak. Biasanya. Beda lagi. Beda Pak. lagi. Yang pertama biasanya itu adalah walang sangit. Nah, walang sangit itu ya Pak ya. Leptocoryza. Nah, walang sangit ini biasanya menyerang pada saat padi sudah masak susu. Berarti mulai mengisi Mulai itu mengisi ya, Berarti mulai sudah- pengisian itu kan akan muncul walang sangit tadi. masih enak diserap berarti. Nah, ya? itu kan masih mudah diserap kalau masak susu. Nah, enak kan itu ya. Jadi walang sangit nanti akan menghisap susu padi, Pak. Ya, susunya padi loh Pak. Susunya ya. padi. Ya itu. Susunya siapa menghisap, loh Pak? ya. Oke. Susunya padi dihisap. Nah, itu. Nah. Padi ternyata punya susu juga. Nah, Pak. itu Pak, itu yang jadi pengen pulang ini. Oke Pak, lanjut Pak, lanjut. Nah, Berarti jadi walang sangit ya, itu yang biasanya menyerang pada saat padi mulai masak susu tadi Pak, pengisian. Ya. Nah, itu ditandai dengan kita tahu ya walang sangit ya, itu akan menusuk terus mengikuti nanti kalau banyak walang sangit nanti akan banyak bulir yang nggak terisi. Bulir hampa. Berarti. Karena dihisap tadi Pak ya caranya. Diambil Terus sarinya. nanti setelah nggak isi bisa jadi nanti malah ditumbuhi jamur juga. Jadi Bekasnya berwarna itu ya, kecoklatan terus nggak bagus gitu ya. Itu efek dari walang sangit Berarti tadi Pak. bekasnya hisapan yang tadi disampaikan bisa ditumbuhi juga. Jamur karena nggak terisi tadi kan Pak ya. Jadi menjadi penampilan menjadi kurang Jadi menarik gitu dua ya. kerugian Pak Iya. ya, di saat-saat itu Pak ya. Iya. Selain intisarinya tadi diserap dimakan oleh walang sangit, kemudian bekasnya juga ada Iya. jamur, kerugiannya dua. Lah Iya. ini gimana Pak cara? Nah, untuk mengantisipasi atau mengendalikan walang sangit ini ya, kita punya namanya produk insektisida namanya Greta, Pak. Beda lagi Pak ya. Beda lagi sini karena Oke. jadi kita harus tepat sasaran ya Pak ya istilahnya. betul, Dalam betul. istilah ada tepat dosis, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jenis ya. Betul. Jenis pestisida yang digunakan harus sesuai dengan OPT yang dikendalikan. Kita tidak boleh sekarang itu pola pikir mindset petani harus maju Pak. Tidak boleh asal-asalan ngikut tetangganya, ngikut kawannya. Padahal beda sasarannya. Beda, Nah, itu. Ini yang perlu kita informasikan kepada sahabat Benar. gizi Pak. Yang Oke. kita harus sesuaikan. Ini Greta Kebutuhannya Pak ya Pak. Greta berarti ya. Greta untuk walang sangit itu bahannya BPMC yaitu Greta 500 EC Pak ya. Itu memang untuk mengendalikan walang sangit ini yang pas itu Greta ini Pak. Tadi kalau Sundup Trisula ya, untuk wareng ada Winder. Oke. Nah ini yang untuk Greta ini kita untuk walang sangit itu yang paling pas di situ. Ini Pak. khususon berarti ya Pak ya, istilah khususon gitu Pak. Walang sangit antemnya pakai. Ada banyak macam-macam untuk di walang sangit Pak. Selain Greta ini sebenarnya kita punya ada multitomil juga. Multitomil ya? itu metomil, tapi paling yang paling pas itu Gretanya itu ya. Tadi ya. Mungkin fungsinya multitomil mungkin bisa dialahkan ke yang lain Pak, bukan ke walang sangit Ya. mungkin seperti itu Pak ya. Ini kan lebih spesifik istilahnya kan Bener. Pak, yang untuk itu makanya kalau kata dokter itu diagnosanya kan ini penyakitnya apa, Bener. obatnya pakai apa kan begitu Pak ya. Iya. Sekarang hamanya apa, semprot pakai apa gitu Iya, Pak. betul, Itu Pak. di masa itu Pak. Selain walang sangit masih ada lagi. Nah, gini,
Kalau hama umum selain malangsang ini biasanya kalau ada saat itu masih ada itu ya, belalang, terus ulat itu secara umum sebenarnya dengan kereta, dengan produk-produk insektisida lainnya sudah bisa ya. Nah, ini yang menjadi critical point di umur-umur setelah muncul malai Pak ya, malai terus juga sudah mulai merunduk itu ya. Itu kadang petaninya lengah, merasa wah sudah aman tanaman. Sudah ada isinya. Sudah ada isinya, bisa diharapkan panen. Nah, ini ada bahaya laten Pak di sini yang perlu diwaspadai. Yaitu wereng Pak. Wereng lagi ya. Wereng ini ternyata wereng ini pada terus ya Pak. Wereng itu hampir menyerang di semua stadium, tapi yang paling yang saya kenal bahaya laten betul, karena wereng ini dia kan habitatnya itu di rumpun padi di bagian bawah Pak, di atas kurang lebih 10 cm di atas permukaan tanah. Berarti dari pangkal ya Pak ya? Itu kadang petani nggak sampai melihat di bawah. Nggak bisa ini karena kan merasa sudah muncul malai, sudah aman. Nah ini yang menjadi titik penting juga dalam kasus OPT di sini Pak, yaitu wereng tadi. Karena sudah merasa aman, tidak dilihat di bawah, ternyata itu tadi bahaya laten tadi Pak. Biasanya nyepelek Pak. Menyepelek nih. Nah ini yang menjadi critical point istilahnya Pak ya. Jadi titik penting untuk wereng ini di situ, umur sekitar umur 7 bulan sudah mulai merunduk, petani merasa sudah aman. Ternyata monitoring tadi ya, monitoringnya lengah ya, ada bahaya yang tidak diperhatikan. Nah itu penting untuk itu tadi, monitoringnya perlu di situ Pak. Di umur 60-70 meskipun sudah malainya sudah mulai merunduk, kita perlu memperhatikan di bawah rumpun tadi Pak. Jadi wereng ini ada ambang kendali istilahnya Pak ya. Kalau dalam satu rumpun sudah ditemukan 3-4 itu harus dilakukan pengendalian. Nah, werengnya itu wereng itu Pak ya. Jadi harus kita lakukan pengendalian, yaitu jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan karena ya meskipun dia istilahnya pada saat itu wereng itu siklus hidupnya kurang lebih 30 hari Pak. Jadi kalau kita tidak lakukan pengendalian di pas itu juga perkembangannya lebih cepat. Beranak pinak ya. Dari 4 itu dia akan menjadi banyak akhirnya. Nah, gejala umum wereng itu kan biasanya terbakar istilahnya, padi menjadi mengering meskipun sudah muncul malai itu bisa mengering Pak. Wering dan hitam itu loh Pak, yang habis terbakar itu Pak. Terbakar itu ya, itu bisa cepat itu kalau kita salah dalam tindakan pengendalian atau pencegahan tadi. Ya, kurang jeli istilahnya Pak. Kurang jeli berarti. Itu padahal itu kan padinya sudah besar Pak, padahal itu 20 di antara dari pangkal ya Pak. Benar. Itu masih bisa dikendalikan Pak? Nah ini caranya bagaimana nih Pak? Nah gini, pada umur di situ kita memang harus agak lebih sulit ya pengendaliannya, karena kita punya produk paket anti wereng di situ Pak. Ada juga paket. Ada paket tadi, ada paket Bempadi ya. Ada paket Bempadi. Kita punya paket anti wereng Pak. Paket anti wereng itu isinya pertama Winder 100 EC. Di dalamnya itu di dalamnya ada Promectin 60 EC Pak. Nah, Promectin. Winder itu imidacloprid, Promectin itu Abamectin. Nah, itu fungsinya untuk mengendalikan wereng tadi Pak. Sebenarnya juga ada ekspertonnya juga bisa untuk wereng, sudah terdaftar di padi untuk wereng juga. Tapi itu untuk kondisi itu bisa digunakan paket anti wereng tadi. Mungkin yang sebelum umur ini Pak di eksperto sekarang lebih meningkat lagi. Winder ditambah dengan Promectin tadi. Promectinnya yang mungkin akan lebih bisa mengendalikan. Benar Pak. Tetap di spray Pak ya, di spray biasa. Atau di spray harus bawah atau? Nah gini, Winder sifatnya sistemik, dia memang bisa sampai diserap tanaman nanti menuju yang bawah. Terus juga Promectin itu sifatnya kontak dan ras laminar. Tapi saran saya memang karena habitat dari wereng itu di bawah itu cara aplikasinya yang paling memudahkan aplikasi itu diairi dulu Pak, biar werengnya itu naik ke atas. Sawahnya diairi, digenangi. Nanti naik ke atas, nanti kita disemprot.
untuk kalau memancing bisa, keluar berarti Pak, bisa ya? mancing dia naik ke atas untuk memancing keluar untuk biar nanti lebih Mudah, terjangkau. ya, lebih mudah cara pengendaliannya. Memang ya, Pak. kalau bagusnya memang harus menuju ke sasaran hama. betul. Ini tepat sasaran tadi Pak ya. Disemprotnya harus agak Tepat ke bawah jenisnya sudah juga, menggunakan paket anti wereng. Tepat sasarannya harus mengenai sasaran hamanya itu hama sendiri. itu akan lebih baik di situ. Lebih cespleng istilahnya Pak ya. Tapi kalau jika kesulitan, kadang-kadang kan kita jenis padi kan macam-macam Pak Nah, ini kan. ada yang tinggi, ada yang tinggi, pendek, ada kemudian yang anakannya banyak, sehingga dengan jarak tanam yang agak rapat itu kan akan menyusahkan juga kita untuk Benar. spray itu. Itu caranya dengan dipancing, pakai digenangi air itu supaya lebih. naik ke atas, Benar. disemprot kena hamanya Iya. itu Pak. Oke. Nah ini yang perlu diwaspadai karena bahaya laten, bahaya yang tidak tampak tapi sangat berbahaya dan bisa menyebabkan fuso atau gagal panen itu kan dari situ Pak. Ya itu gagal panen tadi ya. Gagal panen sekarang, kalau ini kan gagal tanam. Gagal ya, Pak. tanam. Kita gagal panen bisa jadi ini saat-saatnya sebenarnya bahasanya injury time Pak. Nah. Injury time-nya petani itu di saat-saat seperti itu Betul, malah Pak. justru jangan lengah. Benar Kita sekali. mengantisipasi bahaya yang laten ini tadi Pak, di Oke. injury time tadi dengan Benar waspada sekali. dengan hawa wereng itu. Karena seperti saya katakan di awal itu tindakan budidaya itu yang penting adalah monitoring. Pengamatan. oke. Kita harus Terus bisa menerus. mengantisipasi serangan OPT apa, terus kita harus tahu jenis pestisidanya apa, caranya waktu bagaimana. yang tepat bagaimana, terus dosisnya berapa itu ya. Kita kenal sebenarnya 5 tepat Pak ya. Ya. Tepat jenis yaitu jenis pestisida digunakan apa, Jenisnya apa? Nah, tepat waktu yang tepat untuk Waktu aplikasinya, aplikasi. ya. Ya. Terus tepat cara Pak ya, cara aplikasinya ada yang disemprot atau Ada yang ditabur tadi ada Pak yang ya, campurkan pupuk dan sebagainya. tepat Oke. jenis itu ya istilahnya kita biar Jenis hamanya penyakitnya jenis hamanya apa? harus disesuaikan di jenis pestisidanya Jenisnya itu Pak. juga, oke. Tepat dosis Tepat gitu ya, dosis, tepat dosis. ukuran konsentrasinya itu tadi ya. Kalau jangan asal-asalan ini harusnya satu tutup misalnya sudah cukup, kenapa harus itu. 2? Nah. Malah kebal Iya, kan nanti kan betul, gitu kan. cepat Itu kan kebal. Nah. jangan berpikiran bahwa dijemput lebih dari takarannya istilahnya akan cepat mematikan, bisa jadi tambah kebal gitu Ya, Pak Lim. betul. Mungkin begitu ya Pak. Terus yang keenam itu ada tepat mutu Pak sini. Ya. Mutu itu penting sekali. Kita jangan sampai menggunakan produk yang abal-abal. Iyalah. Gunakan produk MSI yang benar-benar Orang mutu. keasliannya. Pak. Nah, maksudnya jangan pakai obat orang yang pestisida yang orang mutu. Nah, orang. Jadi gunakan yang benar sudah standar Pak. MSI itu sudah ISO Pak ya. Berarti sudah memenuhi standar kualitas yang disyaratkan. Iya. Nah, mutunya pasti terjaga. Nah, kalau produknya MSI Pak Ali yang sudah lama-lama maupun yang agak baru dan yang terbaru kayak Generate, kayak Experto tadi, petani sudah yakin kok Pak. Iya. Tinggal tadi kita itu ya kadang-kadang salah Pak. Nah, salah menempatkan Betul, atau itu salah loh. Kalau waktunya. kalau apa ya orang-orang Jawa bilangnya percaya Terus mantep MSI pokoknya. Kadang-kadang wah kok nggak fungsi, kan salah itunya tadi, salah waktu tidak tepat dosis, nggak tepat waktu, nggak tepat caranya. Ini harusnya dikasih misalnya kayak apa ya istilahnya kayak binder malah dikasih yang lain. Nah, kan salah pilihan gitu Iya, Pak. benar Oke. sekali. Makasih Pak Ali. Berarti ini kan kita sudah berbicara banyak, lengkap sekali. Ya khususnya kita menyinggung masalah pengendalian atau cara mengantisipasi OPT, Padi. terutama yang di tanaman padi. Ya. Dari mulai kita sudah di persiapan lahan tentunya, kemudian perendaman benih juga, kemudian persemaian dan dipindah tanam dan menjelang panen. Saya rasa ini sudah cukup informasi yang sudah lengkap, banyak sekali. Ya mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat ini Pak Ali. Ya. Kita harus bisa memberikan manfaat ya kepada sharing petani. lah istilahnya. Sharing kita memberikan apa ya istilahnya bermanfaat bagi orang lain. Toh kita tidak hanya sekedar promosi atau apa, tapi yang jelas barangnya sudah berkualitas, sudah terpercaya, hasilnya bagus. Tapi kita juga kasih tip-tip tertentu untuk bagi petani supaya bisa diaplikasikan Benar sekali. baik-baiknya. Terima kasih Pak Ali atas waktunya. Demikian tadi obrolan kita bersama Bapak Ali Mashari tentang tips budidaya tanaman padi. Nah, semoga obrolan kita tadi yang panjang lebar, yang banyak sekali mengulas tentang OPT, pestisida dan lain sebagainya bisa bermanfaat bagi sahabat visi dimanapun berada.
Ikuti juga episode berikutnya, tentunya dengan bahasan yang lebih menarik dan lebih berbobot lagi. Ya, jangan lupa subscribe channel ini, kasih like dan juga komennya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Ikuti juga semua akun sosial media kami, baik di FB, IG maupun TikTok dengan nama BC Sahabat Petani. Sahabat BC, seperti biasa sebelum saya tutup, pantun dulu nih. Nah, P3K podcastnya BC. Sekarang kita lagi bersama Pak Ali Mas Hari. Jika sahabat BC tanam padi, jangan lupa produk MSI ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.